Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmayanti SPD. Saya salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 2020007699179. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Cisurupan, Kabupaten Garut. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi norma dan keadilan di kelas 7 di SMP Negeri 3 Cisurupan, Kabupaten Garut. Untuk itu, saya mohon arahan dan bimbingan dosen penguji terhadap video pembelajaran yang saya buat. Berikut video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya dalam mengawali kegiatan itu diawali oleh doa. Silakan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada KM yang barusan telah memimpin doa. Karena kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu dalam setiap kegiatan itu, agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan juga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadirannya. Gio Putra Pratama, Rin Riana, Ismia Nur Fajriya. Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian siapkan terlebih dahulu bukunya. Sudah siap? Siap. Buku catatannya simpan di depan kalian masing-masing. Kemudian periksa kebersihannya. Kiri kanan kalian tolong lihat ada sampah tidak? Sudah tidak ada? Oh, berarti kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Semangat terus, siap? Siap. Ya, berarti siap. Nah, karena kalian sudah siap, sudah semangat, alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran hari ini kita juga akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, karena dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, Ibu harapkan kalian akan tumbuh rasa nasionalisme, cinta kepada tanah air. Nah, silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Nah, barusan kalian telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian lakukan ketika akan berangkat sekolah? Mandi. Terus apa lagi? Memakai baju, ada lagi? Menyisir. Nah, itu ya kegiatan yang dilakukan oleh kalian ketika akan berangkat sekolah. Kalian kan tadi berpamitan kepada orang tua. Nah, berpamitan seperti apa yang kalian lakukan? Cium tangan. Terus
jadi di dalam norma tersebut nanti ada macam-macam norma kayak barusan kalian sebutkan mengenai berpamitan, mencium tangan, mengucapkan salam, itu termasuk nanti Ibu jelaskan mengenai norma kesopanan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai norma, apa itu norma, macam-macam norma, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kalian bisa lihat ke depan, ini merupakan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL. PBL di sini problem based learning. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian norma yang berlaku di masyarakat dengan bahasanya sendiri dan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat menelaah macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat menganalisis isu sosial yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan tepat. Kemudian yang kelima, setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran based learning ini, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis. Jadi nanti kalian berdiskusi, kemudian nanti kalian bisa menganalisis dan mempresentasikannya mengenai gambar pelanggaran dan solusi terkait norma yang berlaku dalam masyarakat dengan baik dan percaya diri. Jadi Ibu harapkan nanti pas kalian presentasi jangan malu-malu, karena Ibu harapkan kalian percaya diri. Kemudian yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan terkait norma yang berlaku dalam masyarakat dengan baik dan percaya diri. Nanti juga kalian Ibu harapkan dapat menyimpulkan apa yang kalian pelajari hari ini mengenai norma, mengenai macam-macam norma. Pesankan ke Ibu telah bacakan mengenai tujuan pembelajaran, kalian sudah, bahkan kalian bisa melihat apa sih tujuan, kalian tinggal baca lagi kalau lupa, apa sih manfaat belajar norma, apa manfaatnya gitu ya. Nanti ketika kalian bukan hanya di kelas saja, nanti kalian dapat mengaplikasikan norma itu seperti apa di sekolah, di masyarakat, serta di keluarga. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk kalian bisa membedakan seperti itu. Nah, sebelum Ibu panjang lebar norma dan sebagainya, kalian tidak mengerti apa itu norma. Pernah dengar kata norma? Aturan seperti itu ya. Jadi nanti Ibu jelaskan pada saat Ibu akan menyampaikan materi apa itu norma dan macam-macam norma. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, nanti juga kalian pada saat pembelajaran akan melakukan diskusi dan juga presentasi. Ya, jadi sekarang kegiatan sekarang ini kalian akan mengamati gambar yang telah Ibu sediakan. Coba barusan kan Ibu telah menyuruh kalian untuk memperhatikan dari gambar 1, 2, 3, 4. Nah, Ibu akan bertanya, kita fokus terlebih dahulu ke gambar nomor 1. Apa yang dilakukan? Yakin sudah menyetek gambarnya? Kalian suka melakukan? Ya. Jujur. Suka tidak? Yakin? Alhamdulillah karena diterbangan. Tapi meyakinkannya balik meyakinkan gitu. Kemudian, nah, barusan kalian melihat gambar nomor 1 itu sedang menyontek, seperti itu ya. Nah, apakah perbuatan ini baik atau tidak? Ya. Kenapa? Suka ada yang masih melakukan. Karena ini perbuatan yang tidak baik. Nah, kalian pertama sudah fokus ya mengenai tentang mencontek. Kemudian gambar yang kedua, perhatikan lagi. Apa yang terjadi dalam gambar yang kedua? Menolak, membantah, menolak untuk dinasihati. Perbuatan baik atau buruk? Buruk. Buruk ya. Kalau kita dinasihati oleh orang tua, harusnya seperti apa? Coba bayangkan
kalian yang melakukannya ketika mama kalian atau ibu kalian atau bapak kalian sedang berbicara, kemudian kalian bilang stop. Bagaimana? Marah? Tidak. Nah, jadi itu perilaku yang tidak baik. Kalian, nah pertama nanti jangan dilakukan. Kedua juga jangan dilakukan. Kemudian yang nomor 3, perhatikan sedang apa? Baca kepada tulisannya. Sholat tarawih sambil main game kayak domino. Wah, bagus tidak? Tidak. Boleh tidak dilakukan? Tidak. Kalau sholat itu harus seperti apa? Khusyuk. Misalnya ada nggak kalau yang sholat Jumat misalnya teh update status dulu, sholat Jumat terlebih dulu biar ganteng. Ada nggak? Tidak boleh ya. Kalau ada di antara kalian yang sholat Jumat update status atau perempuan, misalnya sholat yang 5 waktu terus update status mau sholat dulu, itu termasuk perbuatan ria ya. Perbuatan umbar-umbar kebaikan. Tidak baik ya. Jadi ini perbuatan yang tidak baik. Jangan dilakukan. Kalau sekarang kalian bilang tidak boleh, tidak baik, tapi dilakukan. Nah, itu juga kalian mencerminkan orang yang tidak tahu aturan seperti itu. Kemudian lihat lagi ke gambar nomor 4. Apa yang terjadi? Dilarang. Kenapa? Tidak memakai helm. Kemudian apa lagi? Di bawah umur. Kenapa kalian bisa menyimpulkan di bawah umur? Coba. Seragam SD, kelihatannya pakai seragam SD. Sebenarnya kalau yang harus berkendara atau mengendarai motor itu berapa tahun? 17. Harus memiliki apa? SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi. Iya ya, harus memiliki surat izin mengemudi. Benar tidak ini perilaku nomor 4? Tidak. Berarti kalian harus bisa menanggapi gambar 1, 2, 3, 4 mana yang seharusnya, mana yang tidak. Seharusnya kalau nomor 1 itu harus seperti apa? Jujur. Kemudian apa lagi? Nomor 1, belajar dengan tekun, begitu ya. Kemudian kalau yang nomor 2 seharusnya seperti apa? Mendengarkan. Kemudian kalau nomor 3 khusyuk sholatnya. Kalau nomor 4 menaati aturan seperti itu. Nah, agar lebih jelas mengenai contoh-contoh tersebut, Ibu akan membahasnya dalam pengertian norma dan macam-macam norma. Silakan kalian lihat kembali. Nah, di sini ada norma dan keadilan. Apa itu norma? Nah, kalian juga bisa baca ya. Ibu bacakan agar lebih jelas. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan atau adat istiadat ataupun kebiasaan. Jadi pada hakikatnya norma merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi di sini di garis bawahi merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Gitu ya. Jadi juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu katakan norma itu apa, kalian kan belum memahami jadinya kalian pasti bingung, harus sesuai dengan apa yang disampaikan, harus sesuai dengan materi. Jadi Ibu simpulkan saja agar kalian dapat memahami norma itu aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat yang memiliki sanksi. Jadi sekali lagi Ibu ulangi, norma itu aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat yang memiliki sanksi. Jadi apa? Aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang memiliki sanksi. Jadi norma itu aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat yang memiliki sanksi. Harus ingat ya. Jadi jangan hafal materi saja. Nanti kalian harus mengetahui norma itu apa. Nah, karena selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam norma. Nah, kalian sebutkan pertama ada apa? Norma sosial. Kedua, tiga, empat,
hukum. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, di sini kalian lihat ya, macam-macam norma. Nah, yang pertama itu norma kesusilaan. Peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Jadi intinya, kalau norma kesusilaan ini berhubungan dengan hati nurani. Jadi kata kuncinya hati nurani. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, hati kita berkata, ini salah. Yang benar itu seperti ini, gitu ya. Nah itu teh hati nurani. Tapi ketika kalian melakukan kesalahan, hati kalian biasa-biasa saja, terus masa salah, tentunya berarti kemana hati nurani kalian? Tanda-tanda. Apakah kalian masih memiliki hati nurani atau tidak? Gitu ya. Jadi, adik, hati kita kemana? Nanti dikatakan hatinya sekeras batu. Hati-hati. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Gitu ya. Apakah kita sering membantah orang tua? Nanti hatinya keras seperti batu, ya. Kata kalau norma kesusilaan ini berhubungan dengan hati nurani. Nah, di sini contohnya seperti apa? Siswa yang membantu kakek menyeberang. Di sini ya terlihat jelas. Ini sesuai dengan hati nurani. Ketika ada orang tua yang ingin menyeberang jalan, kesusahan, maka si anak merasa yang dibantu gitu ya. Kita ada hati nurani. Apalagi sama seperti kita lihat tanggalnya sekarang tanggal 14 Agustus ulang tahun pramuka. Pakai pramuka menjadikan bahwa anak-anak pramuka itu baik hati dan mandiri gitu ya. Benar ya pakai pramuka seperti sekarang tanggal 14. Kemudian yang kedua norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Wanita. Tadi ya pertama sebelum memulai pembelajaran kan ibu bertanya hal apa yang kalian lakukan, berpamitan seperti apa yang kalian lakukan kepada orang tua. Nah di sini telah ditunjukkan ya contohnya yaitu mencium tangan orang tua. Nah di sini berpamitan seperti itu ya. Berarti masuk pada norma kesopanan. Tadi ibu telah jelaskan ya. Kemudian selanjutnya mengenai norma agama, sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi ini memang sesuai dengan kalau agama itu di Indonesia itu ada 6. Jadi sesuai dengan agama-agama mereka masing-masing. Karena kita beragama Islam, maka aturan kita yang wajib kepada agama Islam. Di sini juga contohnya sedang apa? Sholat. Karena kita beragama Islam. Kan patokannya dalam beragama itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, seperti itu kan. Jadi ketika kita mematuhi perintahnya, kita kan punya reward apa? Nanti dikatakan masuk surga. Kalau kita melanggar perintahnya, nanti kita akan dapat punishment atau hukuman. Apa yang kita dapat? Neraka, masuk neraka seperti itu ya. Nah itu dalam agama. Kalian bisa paham ya. Kemudian yang keempat apa? Norma hukum. Norma hukum itu peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur memaksa setiap warga negara. Atau bisa disimpulkan norma hukum ini aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi apa cara? Aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi dalam norma hukum ini pasti aturannya dibuat oleh pemerintah. Nah, contohnya di sini sedang apa? Sedang apa contohnya? Menunggu lampu merah. Terus apa lagi? Menunggu lampu merah atau menunggu lampu hijau? Nah, menunggu lampu jadi hijau mungkinnya berhenti ketika lampu merah. Kalau menunggu lampu merah dia terus jalan-jalan gitu ya. Jadi menunggu lampu hijau ketika lampu merah berhenti gitu ya. Mana tuh bahasanya? Gimana ya, bingung sih Ibu. Jadi ketika lampu merah berhenti maksudnya teh ya, ketika lampu merah berhenti, ketika lampu hijau berjalan. Jadi nungguan lampu hijau seperti itu ya. Ada saat kita berhentinya lampu merah seperti itu. Ibu udah lihat di bulan balik gitu ya. Jadi kan dalam belajar ini ketika kalian merasa pusing berarti kalian memikirkan, oh ternyata seperti itu ya. Nah, barusan Ibu telah menyampaikan materi mengenai pengertian norma, macam-macam norma. Sebelum Ibu melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
Mengerti? Mengerti. Mengerti apa yang barusan Ibu sampaikan? Mengerti. Coba Ibu bertanya kembali. Apa itu norma? Ya, benar. Kemudian macam-macam norma. Satu. Norma kesusilaan. Dua. Norma kesepahaman. Tiga. Empat. Ya, ternyata kalian benar-benar menyimak apa yang Ibu sampaikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, nanti Ibu juga akan memberikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, Rin, Linda, Reski, Aceng, Silva, Salma. Kelompok kedua, Hilda, Naila, Gio, Lutfi, Nyimas, Sipa. Kelompok ketiga, Cika, Lita, Raihan, Ega, Tasya. Kelompok keempat, Yusnita, Saskia, Hilda, Hazmi, Ismia. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalian sudah berkelompok? Sudah. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu kasih kalian mengenai LKPD ya. Ini tolong kasihkan ke kelompok 1 dan 2. Coba kalian buka halaman ketiga, petunjuk kegiatan. Jadi sebelum mengerjakan itu, kalian baca terlebih dahulu mengenai petunjuknya. Setelah petunjuknya, kemudian langkah-langkah kegiatannya. Nah, coba lihat petunjuknya, kalian amati, kalian cermati apa saja petunjuknya. Kemudian nanti langsung ke langkah-langkah kegiatan. Nah, di sana yang pertama itu dilihat langkah-langkah kegiatan. Cermatilah gambar-gambar yang disediakan di bawah ini. Nanti di halaman 4 itu sudah ada gambar yang telah disediakan ya. Halaman 4. Nah, di sini untuk kelompok pertama itu gambar pertama, kelompok kedua gambar kedua, kelompok ketiga gambar ketiga, dan kelompok keempat gambar keempat. Nah, seperti itu ya. Bagaimana Ibu cara diskusinya? Kalian jawab pertanyaan di langkah-langkah kegiatan nomor 2. Nah, di sana sudah ada pertanyaan yang telah disediakan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti kalau di mana kalian tidak mengerti bisa tanyakan lagi kepada Ibu ya. Silakan kerjakan tugasnya.
Sudah? Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan kelompok masing-masing. Ibu harapkan perwakilannya 2 orang saja dari setiap kelompok. Ya, silakan siapa dulu yang akan berpresentasi? Kelompok kami, Bu. Oh, silakan kelompok 1. Silakan ke depan. Tepuk tangan atau untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa masalah yang terjadi? Orang yang sedang mencontek. 2. Apa norma yang dilanggar, jelaskan. Norma kesusilaan. 3. Kenapa permasalahan tersebut terjadi? Karena tidak belajar terlebih dahulu. 4. Bagaimana solusi dari kelompok kalian agar masalah tersebut tidak terjadi? Belajar dengan tekun. Barusan kalian telah mendengarkan apa yang kelompok 1 sampaikan. Nah, silakan apabila ada yang akan bertanya, berkomentar, memberi tanggapan ataupun saran. Saya ingin menambahkan. Silakan Lita. Menurut saya mencontek itu termasuk ke dalam agama karena melakukan dosanya itu lemah pada diri sendiri dan orang lain. Nah, bagus, barusan Lita telah menanggapi ya mengenai norma yang disampaikan tersebut itu bukan saja norma kesusilaan yang dilanggar, tetapi juga norma agama. Ibu jadi teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan dari golongan kami. Jadi artinya kalau kita simpulkan barang siapa atau siapapun yang berbuat curang, berbohong, misalnya mencontek, nah itu juga termasuk kepada dia telah mencurangi diri sendiri, berbohong pada diri sendiri. Rasulullah pun menegaskan bahwa dia bukan termasuk dari golongan beliau. Berarti kalau sudah bilang bukan golongan beliau, itu merupakan dosa yang besar. Hati-hati, kalian jangan sekali-kali ingin mencontek karena itu perbuatan yang tidak baik. Malah ada hadisnya, ya tidak baik untuk diri kita sendiri. Nanti kita berbuat dosa. Kalau berdosa kan itu sudah melanggar norma agama seperti itu. Ya, benar apa yang dikatakan Lita. Tepuk tangan untuk Lita. Silakan Ibu serahkan lagi ke kelompok 1. Terima kasih Lita atas tambahannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa masalah yang terjadi? Membantah perempuan. 2. Apa norma yang dilanggar, jelaskan. Norma kesopanan karena menolak untuk dinasihati. 3. Kenapa permasalahan tersebut terjadi? Karena terlalu dimanja oleh orang tuanya dari pergaulan yang bebas. 4. Bagaimana solusi dari kelompok kalian agar masalah tersebut tidak terjadi? Tidak terlalu dimanja, menjauhi pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa masalah yang terjadi? Orang yang sedang sholat sambil bermain game. 2. Apa norma yang dilanggar, jelaskan. Norma agama. Norma agama merupakan suatu peraturan atau suatu ketentuan yang mengatur pola hidup yang diterima sebagai perintah, larangan dan berbagai perintah yang berasal dari Allah. 3. Kenapa permasalahan tersebut terjadi? Karena terlalu sering bermain game dan sulit dilakukan kebiasaan tersebut. 4. Bagaimana solusi dari kelompok kalian agar masalah tersebut tidak terjadi? Jangan terlalu sering bermain game dan baiknya menggunakan kebiasaan tersebut. 1. Apa masalah yang terjadi? Ditilang polisi. 2. Apa norma yang dilanggar, jelaskan. Memang hukum karena tidak cukup umur dan tidak memaknai. 3. Kenapa permasalahan tersebut terjadi? Karena kurang kasih sayang dan hormat. 4. Bagaimana solusi dari kelompok kalian agar masalah tersebut tidak terjadi? Tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain bahkan menghilangkan orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah presentasi dari kelompok 1 sampai
sampai kelompok 4 barusan telah selesai dilaksanakan. Nah, Ibu akan bertanya mengenai presentasi tersebut. Apa yang kalian dapatkan? Pengetahuan. Kemudian apa lagi? Menambah wawasan. Coba agar lebih terperinci lagi, siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan diskusi dan juga presentasi dari yang barusan dilakukan? Saya Bu. Silakan Naila. Hal yang saya dapatkan pada saat berdiskusi dan presentasi, saya jadi tahu mengenai hal-hal yang melanggar norma dan solusi untuk tidak melanggar norma. Oh iya, tepuk tangan untuk Naila. Terima kasih barusan Naila telah menyampaikan tentang apa yang didapat dia pada saat diskusi dan presentasi. Barusan katanya kan dia tahu mengenai norma-norma apa saja yang dilanggar, kemudian solusinya seperti apa, seperti itu ya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian kan tadi ada dalam tujuan pembelajaran dapat menyimpulkan. Siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir? Coba siapa? Saya Bu. Silakan Rehan. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh melanggar norma yang berlaku di dalam masyarakat karena banyak akibat yang akan terjadi dan tentu mendapatkan sanksi. Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Rehan. Ya. Nah, barusan bagus ya kesimpulan yang telah disampaikan oleh Rehan. Benar, kalian kan mengetahui apa yang melanggar norma dan sanksi-sanksinya. Nah, kita simpulkan kembali mengenai materi yang kita pelajari tadi ya. Apa itu norma? Aturan yang mengatur perilaku masyarakat yang memiliki sanksi. Sekali lagi, apa itu norma? Aturan yang mengatur perilaku masyarakat yang memiliki sanksi. Nah, barusan pengertian norma. Kemudian macam-macam norma ada berapa? 4. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, bagus ya kalian mengingat mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan. Nah, tadi kan barusan kalian telah presentasi. Sebenarnya harus ada yang dikasih reward atau penghargaan kelompok mana yang terbaik. Tapi menurut Ibu kalian adalah kelompok yang terbaik semuanya. Karena kalian telah berusaha untuk berpresentasi walaupun masih belajar. Tapi Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, untuk selanjutnya karena tadi kalian telah mendengarkan apa yang materi yang telah Ibu sampaikan, kemudian berdiskusi dan presentasi. Nah, di sini ada beberapa soal yang Ibu sediakan. Ibu harapkan kalian dapat menjawabnya ya. Jadi silakan kerjakan soal yang teliti, jangan terburu-buru. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Silakan setiap perwakilan kelompok untuk menunjukkan hasil pengerjaan soal. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Luar biasa ya, menyenangkan. Adakah dalam kegiatan barusan yang kita lakukan yang kegiatan yang sulit untuk dilakukan?
Ada. Apa? Diskusi. Oh, presentasi, diskusi ya. Karena itu tergantung kepada kita masing-masing ya. Kemudian juga ada kan tadi kan kalian bilang menyenangkan. Menyenangkan dalam hal apa gitu? Pelajaran yang kalian menurut kalian menyenangkan itu pada kegiatan apa? Presentasi. Tadi ada yang sulit ya, ada yang menyenangkan juga untuk kegiatan presentasi. Nah, barusan kalian telah bilang senang pembelajaran untuk hari ini. Kemudian ada yang sulit juga. Kemudian ada yang disenangi juga kegiatannya. Nah, itu untuk pertanyaan terakhir, apa manfaat dari kita mempelajari norma pada hari ini? Jadi apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oh ya, benar ya. Jadi kita mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar tahu materi ya. Sekarang kita mengerti tentang pengertian norma, macam-macam norma, cuman sebagai materi. Jadi bukan hanya sekedar tahu materi saja, tapi kalian juga harus mengaplikasikan nanti di kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya di sekolah, hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan seperti apa, kemudian di masyarakat dan juga di keluarga ya. Jadi jangan lagi membantah mama, jangan lagi membantah bapak gitu ya. Kalau di sekolah tidak boleh membantah guru atau berperilaku atau berkata kasar gitu ya. Nah, itu dari pembelajaran barusan yang kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya tugas untuk minggu depan kalian baca-baca saja materi mengenai perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi yang akan Ibu ajarkan untuk minggu depan. Jadi jangan lupa minggu depan ketika Ibu tanya mengenai perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menjawab seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk sering membaca. Nah, itu untuk kegiatan selanjutnya. Nah, nanti juga untuk kegiatan selanjutnya kita akan membuat poster ya. Jadi nanti kita akan membuat poster mengenai perilaku yang sesuai dan contoh-contohnya seperti apa untuk kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah kegiatan dari awal sampai akhir telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Bukan sekedar hanya belajar saja, tapi pembelajaran ini mudah-mudahan juga ilmu yang kita dapatkan seperti tadi kita telah berdoa menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena Ibu yakin kalian ini adalah generasi muda penerus bangsa. Kalian memiliki cita-cita yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan dapat terkabulkan. Bukan hanya berdoa saja ya, tapi harus berusaha. Ya, karena kesalahan itu tidak apa-apa dilakukan. Yang salah itu yang tidak mengerjakan. Seperti itu ya. Kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.